Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra, saya dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas Akuntansi 2A. Dan saya dari kelompok 3. Materi kami yaitu perkembangan lembaga bisnis syariah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sudah mereka jelaskan di video mereka masing-masing. Baiklah, kita langsung masuk ke materi. C. Perkembangan bisnis syariah di Indonesia. Perkembangan bisnis syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Bisnis dengan menggunakan label syariah ini menjadi tren yang cukup menggoda. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ragam bisnis yang saat ini diberi label syariah. Perbankan syariah mungkin dapat kita sebut sebagai pionirnya. Disusul kemudian industri yang bergerak di jasa keuangan lainnya. Ada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), asuransi syariah, pegadaian syariah, obligasi syariah, dan sebagainya. Jika perkembangan bisnis syariah ini tumbuh berawal dari sektor keuangan, tentu sangat mudah untuk dipahami. Sebab bisnis sektor keuangan merupakan bisnis yang basis pergerakannya adalah bunga. Ketika kemudian fatwa yang menjelaskan bahwa bunga bank adalah riba, maka tentu saja bisnis di sektor ini mengalami guncangan, meski banyak juga yang masih nyaman. Maka upaya-upaya untuk mensyariahkan bisnis di sektor ini terus-menerus dilakukan. Negara-negara muslim memiliki banyak potensi wisata yang belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satunya adalah pengembangan pariwisata syariah. Tren wisata syariah semakin tinggi dan menjadi ladang bisnis bagi para pengusaha untuk menggarap keuntungan. Sektor pariwisata syariah di Indonesia ke depan kian terlihat menjanjikan karena pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan dukungan penuh pada pengembangan wisata syariah di Indonesia. Dukungan formal dari pemerintah tersebut mulai digaungkan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Hal ini terbukti dengan diselenggarakan Konferensi Wisata Syariah Negara-negara Anggota Organisasi Konferensi Islam atau yang disingkat dengan OKI yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 2-3 Juni 2014, menghasilkan 13 rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam pengembangan wisata syariah ke depan. 1. Perlu adanya peningkatan awareness dan penjelasan mengenai wisata syariah dan signifikansinya terhadap perekonomian yang dapat membuat hubungan sesama umat muslim dan lingkungan sekitarnya menjadi semakin erat. 2. Sekretariat Jenderal OKI bersama dengan negara-negara anggota hendaknya menyelenggarakan sejumlah pertemuan lanjutan mengenai wisata syariah, termasuk dalam pengembangan branding dan positioning pada pasar pariwisata dunia. 3. Mendorong Sekretariat Jenderal dan negara anggota OKI untuk mengadakan event internasional tahunan wisata syariah. 4. Mendorong arus wisatawan antara negara-negara OKI dengan mengimplementasikan kebijakan nasional melalui fasilitas visa, pembangunan kapasitas, dan menyediakan iklim kondusif bagi investasi wisata syariah. 5. Mengimbau Statistical, Economic and Social Research dan Training Center for Islamic Countries atau yang disingkat dengan SESRIC, Islamic Center of Development of Trade, Research Center for Islamic History, Art and Culture atau IRCISA, Islamic Educational, Civic and Cultural Organization, dan Islamic Development Bank Group memberikan dukungan pembangunan kapasitas untuk pengembangan wisata syariah di negara-negara anggota OKI. 6. SESRIC hendaknya dapat menyediakan studi dan riset mendetail mengenai wisata syariah, perilaku wisatawan muslim, dan peluang investasi wisata syariah serta memberikan hasilnya pada Konferensi Menteri Pariwisata OKI yang ke-9 di negeri pada 2015. IRCISA juga diharapkan dapat menghasilkan studi perkembangan
situs budaya dan menyediakan informasi sejarah, seni, dan ilmu pengetahuan dan Islam, dan menyerahkan hasilnya pada Konferensi Menteri Pariwisata OKI yang ke-9 di Negria pada tahun 2015. 8. Standard and Metrology Institute for Islamic Countries atau SMIIC diharapkan dapat mengaktifkan kembali Komite Wisata dan membuat standar industri wisata syariah, produk dan jasanya. 9. Kamar Dagang dan Industri Syariah hendaknya mendorong transaksi bisnis wisata syariah di antara negara-negara OKI. 10. Meminta IDB Group membuat skema pembiayaan untuk pengembangan wisata syariah di negara-negara anggota OKI. 11. Pelaku industri wisata syariah di negara-negara anggota OKI hendaknya mengusulkan membentuk working group wisata syariah. 12. Mengeksplorasi kemungkinan untuk membuat rencana aksi wisata syariah pada Konferensi Menteri Pariwisata OKI. 13. Laporan dan rekomendasi dari forum ini diharapkan dapat diadopsi pada Konferensi Menteri Pariwisata OKI yang ke-9 di Negria pada 2015. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata syariah, mengingat sebagian besar penduduknya adalah Muslim dan adanya faktor pendukung seperti ketersediaan produk halal. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, secara alami budayanya telah menjalankan kehidupan bermasyarakat yang Islami, sehingga di sebagian besar wilayahnya yang merupakan destinasi wisata telah ramah terhadap Muslim traveler. Dengan adanya wisata syariah ini mungkin bisa menjawab pertanyaan dari kalangan masyarakat yang insya Allah bisa mengubah stigma masyarakat tentang pariwisata di Indonesia yang bersinergi dengan seluruh lapisan masyarakat dan dapat menjadi insan pariwisata yang agamis dan profesional. Mungkin hanya ini penjelasan dari materi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.